Selamat malam untuk kita semua, baik kepada anggota diskusi maupun para audiens yang hadir. Eh, Pada kali ini, kelompok kami Podcast Ateni eh, akan melanjutkan diskusi yang dapat dikatakan sambungan dari diskusi yang kita laksanakan kemarin. Kalau kemarin kita melaksanakan diskusi hanya mengenai perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang merujuk kepada lembaga eksekutif saja. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lembaga eksekutif yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dengan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang apa yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai lembaga eksekutif. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, materi pertama yakni mengenai pasal 5 dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pasal 5 tersebut akan dibawakan oleh teman kita, Saudara Aji. Kepada Saudara Aji, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Jadi saya akan menjelaskan mengenai dari undang-undang yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1, yang mana dalam pasal 5 ayat 1 ini menyebutkan sebuah kekuasaan pemerintahan yang terdapat dalam lembaga eksekutif serta lembaga legislatif dalam mengenai pembentukan suatu rancangan undang-undang dan memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal lain yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Jadi kita ketahui dulu dalam pasal 5 ayat 1 ini dalam naskah asli sebelum amandemen dilakukan menyatakan bahwasannya presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun setelah dilakukan amandemen pertama pada tahun 1999, pasal 5 ayat 1 ini menyatakan bahwasannya presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pada perubahan ayat 1 dari pasal 5 ini memaksudkan bahwasannya untuk meneguhkan kedudukan dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 20 ayat 1 hasil amandemen pertama. Dalam hasil amandemen pertama ini, Presiden memegang kekuasaan eksekutif bertugas untuk menjalankan undang-undang, namun Presiden juga tetap diberi hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 5 ayat 1 hasil amandemen pertama. Kita lanjut ke dalam pasal 20 ayat 1 ini yang menjelaskan bahwasannya tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi setelah mendapat perubahan amandemen pertama, pasal 20 ayat 1 ini menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam pergeseran kewenangan membentuk undang-undang yang sebelumnya berada di tangan Presiden, menjadi teralihkan kepada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini merupakan suatu langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yang mana fungsi DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang memiliki kekuasaan legislatif dan Presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Namun, pada Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kekuasaan Presiden di bidang legislatif. Antara lainnya ketentuan bahwa pembahasan setiap rancangan undang-undang tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden. Jadi, berkaitan dengan kekuasaan legislatif tersebut, dalam Undang-Undang Dasar 1945
diatur melalui ketentuan bahwasannya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang yang sama untuk membahas setiap rancangan undang-undang yang kemudian disetujui bersama. Dalam hal ini juga diatur dalam pasal 20 ayat 2 hasil amandemen pertama yang menyatakan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Namun, seperti yang kita ketahui, bukan hanya Presiden yang berhak mengajukan rancangan undang-undang, namun Dewan Perwakilan Rakyat juga diberi hak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang sebagaimana telah diberitahukan dalam pasal 21 hasil amandemen pertama menyatakan dengan tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usulan rancangan undang-undang. Selain itu juga dalam kekuasaan lembaga negara legislatif, yakni DPR juga mempunyai hak melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif, yaitu presiden atau pemerintah. Sebagaimana salah satu cirinya terdapat di dalam pasal 20 huruf A ayat 1 yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Yang mana di sini 3 fungsi tersebut dilakukan untuk kekuasaan eksekutif. Dalam fungsi legislasi ini, Dewan Perwakilan Rakyat hanya mempertegas untuk sebagai lembaga menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi fungsi legislasi di sini Dewan Perwakilan itu hanya mempertegas kedudukannya sebagai lembaga legislatif untuk membentuk undang-undang. Dan yang ke fungsi anggaran, di sini Dewan Perwakilan Rakyat mempertegas kedudukannya bahwa mereka membahas juga selain rancangan undang-undang, mereka juga membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN, dan juga mereka menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Serta dalam fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yang terakhir, yaitu untuk kekuasaan eksekutif dalam melakukan fungsi pengawasan. Yang mana dalam fungsi pengawasan di sini diartikan sebagaimana fungsi lembaga legislatif yang dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan untuk pembangunan yang dilakukan oleh presiden atau lembaga eksekutif yang memiliki kekuasaan eksekutif agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dalam suatu pemerintahan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Haji atas pemaparan mengenai materinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan atau yang memberikan ketentuan mengenai apa saja yang disebutkan pada pasal 6 dan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Dalam hal mengkaji perundang-undangan yang berketerkaitan dengan pasal tersebut, saya mengkaji berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pasal 6, langsung saja kita ke pasal 6 ayat 2 karena pada pasal 6 ayat 1 sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Pada pasal 6 ayat 2, untuk mengkaji mengenai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan pasal 6 ayat 2 tersebut, ini dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di mana pada pasal tersebut diatur sangat jelas dan terperinci mengenai syarat warga negara Indonesia untuk dapat menjadi presiden dan wakil presiden. Pasal 5 berisi mengenai syarat-syarat warga negara Indonesia menjadi
presiden dan wakil presiden, yakni yang pertama dijelaskan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, warga di negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Ketiga, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Keempat, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Kelima, bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Ketujuh, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara persorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. 8. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan. Ke-9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Ke-10. Terdaftar sebagai pemilih. 11. Memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Ke-12. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Ke-13. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Ke-14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 15. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Ke-16. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah, aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Ke-17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Dan yang terakhir, memiliki visi misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Jika kita memperhatikan ke 18 syarat yang dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden, secara ringkasnya mungkin kita dapat menarik garis besar, yakni yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau memiliki kepercayaan dan keagamaannya, baik itu calon presiden maupun calon wakil presiden. Yang kedua itu, kedua calon presiden dan wakil presiden merupakan warga negara Indonesia dan jelas memiliki pandangan ideologi yang didasarkan atau yang dipercaya oleh Indonesia dan tidak pernah memegang teguh ideologi komunis ataupun yang tergabung ke dalam PKI. Dan yang ketiga itu, yakni tidak pernah melakukan tindakan tercela ataupun yang dapat menimbulkan suatu tindak pidana kepada kedua calon maupun salah satu calon. Dan yang terakhir itu, yang keempat itu, secara garis besarnya ialah melakukan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia, salah satunya adalah membayar pajak. Selanjutnya kita menilik kepada pasal 6A ayat 1 yang berujuk pada pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, di mana dijelaskan lagi bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik, di mana penjelasan yang lebih lanjut yakni mengenai pasal 6A ayat 2 berujuk pada pasal 9 berhubungan dengan pasal 6A ayat 1 sebelumnya, yakni pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Dan ditentukan lagi dengan pasal 13 ayat 1, 2, dan 3 masing-masing berbunyi, bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kedua, pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pendaftaran bakal pasangan calon oleh gabungan partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari setiap partai politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana pasal 6A ayat 1 dan pasal 6A ayat 2 saling berketerkaitan. Juga sudah dijelaskan oleh Undang-Undang RI nomor 42 tahun 2008. Di mana jika kita menarik garis besarnya juga mengenai pencalonan ini, jadi
calon presiden dan calon wakil presiden ini diusulkan oleh partai politik maupun gabungan dari partai politik yang sebelumnya, yang kita tahu dilaksanakannya pemilihan anggota DPR, itu telah memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR yang dilaksanakan sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden dalam periode yang sama. Selain itu, dalam pencalonan yang diusungkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik, tidak diperkenankan untuk mencalonkan ataupun mengusungkan calon secara terpisah, yakni satu calon presiden dan satu calon wakil presiden. Tetapi yang diperkenankan adalah mencalonkan dengan sudah memasangkan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah mereka sepakati untuk mewakili partai mereka dalam pesta pemilu pada periode tersebut. Selanjutnya, pada pasal 6 ayat 3, ini memiliki keterkaitan pada pasal 159 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Pada pasal 159 ayat 1, di sini kita hanya merujuk kepada ayat 1, yakni pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden, dengan sedikit 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Mungkin banyak yang bertanya-tanya mengenai isi dari pasal 6 ayat 3 maupun yang memiliki bunyi yang sama pada pasal 159 ini. Jadi di sini berdasarkan kajian normatif ini, berdasarkan undang-undang maupun pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar ini, dijelaskan bahwa pasangan calon yang dianggap atau diakui sebagai pemenang yakni memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah total suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan. Yakni dapat dikatakan total suara mereka itu adalah 50% tambah 1. Itu merupakan hasil minimalnya. Dan dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jadi kita bisa membuat contohnya. Misalnya seperti saat pemilu, jumlah provinsi di Indonesia adalah 34. Sehingga setengah dari jumlah provinsi itu adalah 17. Maka dari ke-17 provinsi tersebut harus dari 17 4 provinsi tersebut, pasangan calon yang dianggap dari pemenang harus memperoleh suara lebih dari 20% dari total suara di ke-17 provinsi tersebut. Selanjutnya pasal 6 ayat 4. Ini memiliki keterkaitan dengan pasal 6 ayat 3 dan juga pada Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 mengenai pemilu presiden dan wakil presiden, masih berujuk kepada pasal 159, yakni pada ayat 2, 3, 4, dan 5, di mana jika kita menilik pada bunyinya masing-masing ialah ayat 2, dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Ayat ketiga, dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Keempat, ulangi ayat 4, dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Ayat kelima, dalam hal perolehan suara terbanyak, kedua dan dengan jumlah yang sama diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Di sini mengatur mengenai jikalau terjadi pada suatu pemilu, tidak ada satupun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat memperoleh suara 50 50% tambah 1 dari total suara pada pemilu tersebut, maka diadakan pemilu ulang. Di mana dengan ketentuan dengan memperkecil anggota atau pasangan yang ikut dalam pemilu ulang tersebut, yakni hanya dua pasangan, di mana kedua pasangan itu diambil dari perolehan suara terbanyak pada pemilu yang dilakukan sebelumnya. Setelah mendapatkan dua pasangan yang memiliki suara terbanyak pada pemilu tersebut, diadakan lagi pemilu ulang. Tetap sama dengan ketentuan pada pemilu yang pertama, harus memenuhi suara 50% ataupun lebih dari 50% pada pemilu kedua ini. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan mengenai keterkaitan peraturan
perundang-undangan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 6 dan 6A pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Sekian dan terima kasih. Mungkin untuk pasal selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, setelah tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari saya mengenai pasal 6 dan pasal 6A, selanjutnya kita akan mengkaji pada pasal 7 yang dibawakan oleh Ageng Pangestu. Kepada Saudara Ageng Pangestu kami persilakan. Baiklah, selamat malam kepada teman-teman semua. Semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan kesehatan. Baiklah, untuk pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan terkait dengan diskusi 2 kemarin, yang dalam hal ini kita kaitkan dengan undang-undang yang berlaku mengenai masa jabatan dari presiden, alasan presiden ataupun wakil presiden untuk diberhentikan, tata cara pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, serta kesetaraan antara presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat dalam struktur lembaga negara. Baiklah, mungkin yang menjadi fokus pertama kita adalah berkaitan dengan alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1975. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 maupun pasal 7A disebutkan seorang presiden maupun wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya karena pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Oleh karena itu, turunan dari penjelasan mengenai pasal 7 maupun pasal 7A ini termaktub di dalam pasal 10 ayat 3 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dalam hal tersebut menyebutkan beberapa pengertian-pengertian mengenai yang pertama adalah pengertian tentang pengkhianatan terhadap negara. Jadi salah satu alasan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya adalah telah terbukti melakukan tindakan pengkhianatan terhadap negara yang diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengkhianatan negara yang dimaksud adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan jadi untuk yang selanjutnya adalah berkaitan dengan korupsi dan penyuapan. Selain dari pengkhianatan terhadap negara, maka seorang presiden maupun wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya karena korupsi dan penyuapan. Ketentuan mengenai korupsi dan penyuapan itu lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi di sini dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Dari ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 8, yaitu tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi dan tindakan perbuatan curang, serta pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Itu mengenai korupsi dan juga penyuapan. Selain dari yang 2 di atas, ada juga tindak pidana berat lainnya. Apa itu tindak pidana berat lainnya? Di dalam pasal 10 ayat 3 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam penjara 5 tahun atau lebih. Cangkupannya sangat luas karena dapat meliputi semua jenis tindak pidana sepanjang ancaman pidananya adalah penjara 5 tahun atau lebih. Selanjutnya, selain ketiga di atas, ada yang namanya melakukan perbuatan tercela. Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa
salah satunya itu melakukan perbuatan tercela. Dan di dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud sebagai perbuatan tercela adalah perbuatan presiden yang dapat merendahkan martabat presiden dan atau wakil presiden. Perbuatan tercela memiliki pengertian yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum semata-mata, akan tetapi termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan norma adat. Selanjutnya adalah tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Ternyata yang terakhir ini juga ada ketentuannya bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, yaitu apabila pindah ke warga negara lain karena kehendaknya sendiri, mengkhianati negara, dan yang ketiga adalah tidak mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya ada juga tentang tata cara pemberhentian presiden dan juga wakil presiden. Kalau itu tadi adalah alasan-alasan mengapa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Nah, kalau untuk penjelasan lebih lanjut daripada pasal 7B tentang tata caranya, itu termaktub di dalam paragraf 3 pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Yang mana dalam paragraf 3 itu ada pasal 36 dengan 2 ayatnya, pasal 37 dengan 2 ayatnya, pasal 38 dengan 3 ayatnya, pasal 39 dengan 3 ayatnya, dan terakhir pasal 40 yang menyebutkan bahwasanya dalam hal presiden dan atau wakil presiden mengundurkan diri sebelum diambil keputusan MPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 3, sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 tidak dilanjutkan. Baik, coba kita menilik satu persatu bahwa untuk pasal 38 ketentuannya sama dengan 7B, tapi yang di sini yang mungkin menjadi fokus utama kita adalah di bagian pasal 38 ayat 1 bahwa pimpinan MPR mengundang presiden dan atau wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang paripurna MPR. Jadi, sebelum presiden ataupun wakil presiden itu didakwa untuk turun dari jabatannya atau dimakzulkan dari jabatannya, presiden dan wakil presiden tersebut masih diberikan kesempatan untuk bisa memaparkan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, apabila ayat 2-nya, apabila presiden dan wakil presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil keputusan terhadap usul pemerintah presiden dan atau wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam 37 ayat 1. Artinya walaupun presiden dan wakil presiden tidak memberikan penjelasan secara signifikan tentang mengapa dia diberhentikan dari jabatannya, artinya di sini MPR itu sebagai lembaga tinggi negara tetap mengambil langkah untuk mengambil keputusan terhadap usul pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Itu saja mungkin dari saya berkaitan dengan alasan pemberhentian presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang tentang MK serta tata cara perubahan dari pasal 7B yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Sekian dari saya, mungkin kalau ada saran dari teman-teman, saya persilakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ageng atas penyampaiannya mengenai penjelasan pada pasal 7. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Saudari Ira mengenai pasal 8 dan keterkaitannya dengan salah satu maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kepada Saudari Ira kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai undang-undang yang berkaitan dengan pasal 8, yaitu di mana pasal 8 sebelum amandemen itu sendiri berbunyi, jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Di mana pasal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1957 yang membahas tentang pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan presiden jika presiden mangkat, berhenti, atau berhalangan, sedang wakil presiden tidak ada atau berhalangan. Di mana di sini diputuskan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, dalam hal wakil presiden tidak atau berhalangan, maka jika presiden berhalangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan jabatan presiden sehari-hari. Ayat 2, dalam hal wakil presiden tidak ada, maka jika presiden mangkat,
berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan presiden hingga ada presiden. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, selama waktu melakukan pekerjaan jabatan presiden dimaksud dalam pasal 1, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh mempergunakan hak atau melakukan kewajibannya sebagai ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 2, sebelum menjalankan pekerjaan jabatan presiden, maka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat harus mengangkat sumpah atau menyatakan keterangan menurut cara agamanya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya dalam menjalankan pekerjaan jabatan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun juga langsung ataupun tak langsung sesuatu janji ataupun pemberian. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya dalam menjalankan pekerjaan jabatan Presiden Republik Indonesia dengan sekuat tenaga akan memajukan kesejahteraan Republik Indonesia dan akan melindungi serta mempertahankan kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan khusus sekalian penghuni negara. Saya bersumpah atau berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar dan lagi bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa, dan bahwa saya dengan setia akan memenuhi segala kewajiban yang dipertanggungkan kepada saya. Ayat 3, pengangkatan sumpah atau pernyataan keterangan dimaksud dalam ayat 2 dilakukan hanya pada kesempatan pertama hendak menjalankan pekerjaan. Pasal 3 berbunyi, undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Yang setelah amandemen pasal 8 ayat 1 masih sama dengan yang pasal 8 sebelum amandemen, dan yang pasal 2 dan yang pasal 8 ayat 2 setelah amandemen yang berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan presiden. Di sini tidak ada ditemukan undang-undang yang mengatur secara khusus, tetapi di sini undang-undang yang mengaturnya hampir sudah dikaitkan dengan pasal 8 ayat 3 itu sendiri. Yang pasal 8 ayat 3 yang berbunyi, jika presiden dan wakil presiden mangkat berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama selambat-lambatnya 30 hari setelah itu. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasang calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang mengangkat calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya, di mana di sini dijelaskan bahwa adanya ketentuan pasal 8 ayat 3 dimaksudkan agar apabila presiden dan wakil presiden mangkat berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, telah ada solusi konstitusional yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya ketentuan itu diharapkan tidak timbul krisis ketatanegaraan yang berkepanjangan. Kendatipun yang memilih presiden dan wakil presiden dalam hal presiden dan wakil presiden berhalangan tetap secara bersamaan adalah MPR. Sesungguhnya esensi pemilihan langsung tidaklah hilang karena MPR tidak boleh memilih presiden dan wakil presiden di luar hasil pemilu sebelumnya, yaitu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilu tersebut.
Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih menurut ketentuan pasal 8 ayat 3 ini masa jabatannya adalah terbatas pada sisa masa jabatannya yang ditinggalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap secara bersamaan. Perubahan itu juga memberi kewenangan bagi MPR selain yang disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ira atas pemaparan materinya. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi ataupun pemaparan mengenai pasal 9 yang akan dibawakan oleh Saudari Pera. Kepada Saudari Pera, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai pasal 9. Nah, sebelumnya itu di mana pada pasal 9 itu mengatur mengenai pelantikan dan sumpah ataupun janji presiden dan juga wakil presiden. Aturan pelantikan presiden dan wakil presiden itu di mana juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 3 dan pasal 9, di mana pada pasal 3 itu menyebutkan bahwa MPR melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian pada pasal 9 itu menjelaskan mengenai jalannya pelantikan itu. Kemudian jika kita beralih kepada undang-undang yang berkaitan mengenai pelantikan presiden dan wakil presiden, itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasal 161 pada ayat pertama, di mana disebutkan bahwa pasangan calon terpilih dilantik menjadi presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian pada ayat 2, dalam calon wakil presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan calon presiden terpilih dilantik menjadi presiden. Kemudian pada ayat 3, dalam hal calon presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, maka calon wakil presiden terpilih dilantik menjadi presiden. Nah, kemudian kemudian pada pasal 162 pada ayat pertama, presiden wakil presiden terpilih bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Kemudian pada ayat 2, jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, presiden wakil presiden terpilih bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemudian pada ayat ketiganya, jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, presiden wakil presiden terpilih bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Pada ayat keempatnya, pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 merupakan pelantikan presiden wakil presiden, di mana pada pasal 162 ini intinya itu mengatur mengenai pengucapan sumpah presiden, di mana sumpah yang diucapkan oleh presiden wakil presiden itu haruslah disaksikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di hadapan Mahkamah Agung. Dan apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa mengadakan sidang dengan demikian, maka kesaksian bisa dibenarkan. Nah, jika kita beralih kepada pasal 163, di mana pada pasal ini itu membahas mengenai lafaz daripada sumpah janji presiden wakil presiden, di mana bunyinya itu sumpah presiden itu berbunyi, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kemudian adapun janji Presiden dan Wakil Presiden, di mana yang berbunyi, saya berjanji dengan bersungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai undang-undang yang berkaitan pada pasal 9 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pera yang telah memaparkan materinya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pasal 11 dan peraturan perundang-undangan
yang memiliki keterkaitan dengan pasal tersebut. Yang akan dibawakan oleh teman kita, Saudari Hafi. Kepada Hafi kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Martinus. Oke, selanjutnya berbicara mengenai pasal 11, kita akan menemukan 2 poin inti bahasan dari pasal 11 yang akan ada penjelasan atau undang-undang terkait yang menjelaskannya lebih lanjut. Yaitu poin yang pertama itu berkaitan dengan pernyataan Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Poin kedua yaitu berkaitan dengan perjanjian internasional. Nah, kita masuk ke poin pertama dari pasal 11 ini setelah amandemen, yaitu mengenai Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membawa perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Presiden menyatakan perang itu, menyatakan perang dan perdamaian dapat kita lihat kembali pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang pertahanan negara di pasal 37 dan di pasal 37, yaitu Presiden menyatakan perang dan mengadakan perdamaian setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya ada korelasi antara pasal 11 UUD 1945 dan pasal 37 Undang-Undang Pertahanan nomor 29 tahun 1954. Kemudian poin yang kedua yang kita bahas dari normatif atau penjelasan lebih lanjut dari pasal 11 UUD 1945, yaitu di poin tentang perjanjian internasional, yaitu artinya Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas mendasar bagi kehidupan rakyat harus dengan persetujuan DPR. Nah, penjelasan tentang perjanjian internasional ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, di mana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini kita dapat melihat dengan jelas tentang perjanjian internasional, baik itu pertama dari pihak-pihak yang terkait, kemudian ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian internasional, kemudian bagaimana perjanjian internasional itu dibuat, kemudian bagaimana perjanjian internasional disahkan di Indonesia, itu sangat gamblang dapat kita lihat penjelasannya di pasal demi pasal pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Seperti kalau di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini, di pasal pertama atau di bab pertama dia tentang ketentuan umum dan perjanjian internasional. Kemudian di bab kedua membahas tentang pembuatan perjanjian internasional. Di bab 3 tentang pengesahan perjanjian internasional. Kemudian pada bab 4 membahas tentang pemberlakuan perjanjian internasional. Bab 5 tentang penyimpangan perjanjian internasional. Kemudian bab ke-6 tentang pengakhiran perjanjian internasional. Kemudian dan bab 8 tentang peralihan berkaitan dengan perjanjian internasional. Oleh demikian, kalau kita melihat lebih lanjut penjelasan tentang pasal 11 Undang-Undang 1945 di dalam undang-undang lain, maka dapat kita temukan poin pertama itu pasal 1 pada Undang-Undang Pertahanan Nomor 29 tahun 1954, dan tentang perjanjian internasional diatur lebih lanjut dan lebih spesifik pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai perjanjian internasional. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Afi atas pemaparan materinya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pasal 13 yang keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku pada saat ini, yang akan dibawakan oleh Saudara Aldo. Kepada Saudara Aldo kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam semuanya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menyampaikan
tentang pasal 13 sesudah amandemen dan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang hal ini. Jadi, jika kita review sedikit, pasal 13 sesudah amandemen Undang-Undang 1945, yaitu pada ayat 1-nya Presiden mengangkat duta dan konsul, ayat 2 dalam mengangkat duta Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ayat 3-nya Presiden menerima penetapan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini, yaitu yang pertama, ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Di sini diatur salah satunya di pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi pada pasal 6 ini dijelaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan luar negeri dengan negara lain merupakan kewenangan dari Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Penyelenggaraan hubungan luar negeri ini salah satunya dengan pengangkatan duta dan juga konsul, dan juga menerima duta dari negara lain di Indonesia. Dan selanjutnya pada pasal 9, masih pada undang-undang yang sama, yaitu di ayat 1, pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain, serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggotaan organisasi internasional, ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ayat 2-nya, pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan dan organisasi internasional ditetapkan dengan keputusan Presiden. Jadi pada pasal 9 ini dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana pembukaan dan juga pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain. Yang mana di sini Presiden memiliki kewenangan dalam hal memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Dan juga dalam pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain perlu ditetapkan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pasal 13 ini yaitu di keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 2003 tentang organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi di sini salah satunya yang mengatur adalah di pasal 12 dan pasal 13, yaitu di pasal 12-nya formasi kepegawaian pada perwakilan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada pasal 13-nya, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dan wakil tetap Republik Indonesia pada perwakilan diplomatik dan konsul jenderal dan konsul pada perwakilan konsuler diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di pasal 12 dan 13 ini diatur mengenai bagaimana formasi kepegawaian sebagai perwakilan dari Republik Indonesia yang mana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga pada keputusan Presiden ini dijelaskan lebih lanjut mengenai tugas-tugas fungsi dari duta Republik Indonesia di luar negeri. Jadi di peraturan di keputusan Presiden ini terdapat 12 bab, yang mana di bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang jenis perwakilan, bab 3 tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi perwakilan, bab 4
tentang susunan organisasi perwakilan, bab 5 tentang kepegawaian, pengangkatan, pemberhentian, dan pendidikan, bab 6 tentang keuangan dan kelengkapan, bab 7 tentang tata kerja, bab 8 tentang pengawasan, bab 9 tentang pembukaan dan penutupan kantor perwakilan, bab 10 tentang ketentuan lain-lain, bab 11 tentang ketentuan peralihan, dan bab 12 tentang ketentuan penutup. Jadi pada peraturan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 2003 ini menjelaskan lebih lanjut dan secara terperinci bagaimana mengatur organisasi atau duta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ronaldo atas pemaparan materinya. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan selanjutnya yang dibawakan oleh Saudari Navela mengenai Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dengan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Kepada Saudari Navela kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Martinus atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai undang-undang yang terkait dengan pasal 14, di mana pasal 14 ini mengenai pemberian amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan gerasi. Jadi sebelumnya diatur dalam pasal 14 Undang-Undang 1945 yang berbunyi Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, yang kedua, ayat kedua itu Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk yang pertama itu saya akan membahas mengenai amnesti dan abolisi. Jadi untuk amnesti itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1944 tentang amnesti dan abolisi. Namun undang-undang tersebut tidak memberikan definisi hukum yang jelas mengenai amnesti dan abolisi. Jadi amnesti itu menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy adalah amnesti itu adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan pidana. Sedangkan istilah abolisi menurut Kamus Hukum dengan definisi yang sama adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau penghapusan pidana kepada seorang terpidana serta melakukan penghentian hukuman putusan tersebut telah dijalankan. Jadi hal ini merupakan hak prerogatif Presiden yang hanya diberikan setelah meminta nasihat Mahkamah Agung. Presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan tindakan pidana. Presiden ini memberikan amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihatnya atas permintaan Menteri Hukum dan HAM. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1944 menyatakan bahwa dengan memberikan amnesti semua hukum pidana terhadap orang-orang, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1944 menyatakan bahwa dengan memberikan amnesti semua hukum pidana terhadap orang-orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Sedangkan untuk mempersembahkan abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan. Itu tadi mengenai amnesti dan abolisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gerasi dan rehabilitasi. Jadi untuk gerasi itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi atau dapat disebut juga dengan UU Gerasi yang mana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Jadi definisi hukum gerasi itu diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Gerasi yang berbunyi gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, penurunan, penghapusan, pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 ini diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan kepada Presiden. Kata dapat dalam ketentuan ini disediakan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tersebut. Perlu diingat bahwa permohonan gerasi itu hanya dapat diajukan satu kali. Hal ini dengan alasan bahwa agar dalam memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan dan mengubah pengaturan diskriminatif itu dapat
lebih pasti sifatnya. Presiden itu berhak mengabulkan ataupun menolak permohonan gerasi yang diajukan terpidana setelah pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian gerasi oleh Presiden itu dapat berupa 1. Peringanan atau perubahan jenis pidana, yang kedua bertanding jumlah pidana, yang ketiga itu pelaksanaan pidana. Tadi mengenai gerasi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rehabilitasi. Istilah rehabilitasi itu dapat ditemukan di pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1980. Dapat ditemukan di pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP, yaitu rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, peringkat, dan harkat serta martabatnya yang diberikan kepada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditunjukkan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, Presiden itu memberikan rehabilitasi kepada seseorang dengan memperhatikan pertimbangan MA. Lebih lanjut, dalam penjelasan umum KUHAP itu menyatakan bahwa rehabilitasi atau ganti kerugian yang diberikan kepada seseorang ditangkap, perkebunan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan sejak tingkat penyidikan dan pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya yang menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan dikenakan memakai administrasi. Seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi, yaitu pada saat 1. Mengajukan rehabilitasi melalui peradilan. Mengajukan rehabilitasi melalui pra-peradilan, tidak sahnya penangkapan atau penahan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan penetapan tersangka. Selanjutnya itu ada penggeledahan dan penyitaan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Terakhir, jika diputus bebas atau diputus lepas dari hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Itu saja dari saya akan menyerahkan kepada moderator. Martinus, silahkan. Terima kasih kepada Saudari Navela atas pemaparan materinya. Langsung saja kita merujuk mengenai materi pada pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dengan keterkaitannya pada peraturan perundang-undangan. Kepada Saudari Dewi kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Langsung saja mengenai ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang mengatur lebih lanjut mengenai pasal 15 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini diatur tentang azas dan tujuan, jenis gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, tata cara pengajuan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, hak dan kewajiban pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan, gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dari negara lain, dan tanda jasa serta tanda kehormatan bagi warga negara asing. Pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1 gelar adalah penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dharma bakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. 2. Tanda jasa adalah penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. 3. Tanda kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas dharma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. 4. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. 5. Medali adalah tanda jasa berbentuk persegi 5. 6. Bintang adalah tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.
7. Satya Lancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar. 8. Samkarya Nugraha adalah tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra. 9. Dewan Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. 10. Presiden adalah presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan yang dibawakan oleh Saudara Reja mengenai materi pada pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dengan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kepada Saudara Reja kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pasal 16 Undang-Undang tahun 1945, yang mana sebelum mengalami amandemen mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Namun setelah mengalami amandemen, pasal 16 menghapus Dewan Pertimbangan Agung dan mengganti menjadi Dewan Pertimbangan Presiden atau biasa disebut dengan One Team Press, yang mana di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, yang mana kita ketahui isi dari pasal 16 Undang-Undang 1945 yaitu Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006. Mengenai tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden diatur dalam pasal 4, yaitu ayat 1. Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan perimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Ayat 2. Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. Ayat ketiga, nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Dewan. Pasal 5, dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pertimbangan Presiden melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 6, ayat 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun. Ayat 2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden atas permintaan Presiden dapat mengikuti sidang kabinet, mengikuti kunjungan kerja, dan kunjungan kenegaraan. Pada pasal 7, ayat 1, Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas seorang ketua, merangkap anggota, dan 8 orang anggota. Ayat kedua, ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh Presiden. Selanjutnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian. Pada pasal 9, ayat 1, anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 2, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pertimbangan Presiden ditetapkan dengan keputusan Presiden. Ayat ketiga, anggota Dewan Pertimbangan Presiden diangkat oleh Presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal Presiden terpilih dilantik. Selanjutnya pasal 10,
Masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan Presiden atau berakhir karena diberhentikan oleh Presiden. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada seluruh rekan diskusi saya maupun rekan-rekan audiens yang sedang menonton video diskusi ini, saya mewakili kelompok podcast HTNI, mengucapkan terima kasih atas ketersediaan saudara-saudari sekalian dengan menonton recording dari diskusi kami pada malam hari ini. Kami sangat membutuhkan saran dan kritik dari rekan-rekan kami sekalian, para audiens, yang dimana ini merupakan suatu kajian yang amat penting untuk kita seluruhnya, baik mahasiswa maupun masyarakat Indonesia secara umum, agar kita tentunya dengan mengkritik pemerintahan, terlebih kepada lembaga eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden, tidak semata-mata hanya karena keinginan dan pandangan kita saja, tetapi kita harus mengetahuinya melalui norma-norma yang berkaitan dengan lembaga eksekutif tersebut. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf.